Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin B. Dalam video ini kami akan membahas tentang crossover Messiah Complex. Karena cerita ini cukup panjang, maka kami akan membaginya menjadi beberapa bagian. Dalam bagian pertama ini, kami menceritakan 3 chapter awal. Ketiga chapter tersebut dibuat oleh beberapa tim yang berbeda. Chapter pertama ditulis oleh Ed Brubaker, sedangkan artnya dipegang oleh Mark Silvestri. Chapter kedua masih ditulis oleh Ed Brubaker, namun artnya dipegang oleh Billy Tan. Chapter ketiga ditulis oleh Peter David, dan artnya dibuat oleh Scott Eaton. Dalam event House of M, Wanda mengucapkan satu kalimat ikonik, yaitu No More Mutants. Ia bukan hanya menghapus kekuatan sebagian besar mutant di dunia, melainkan juga mencegah munculnya mutant baru. Peristiwa ini disebut Decimation dan M-Day. Suatu hari, Profesor X sedang mencoba melihat keberadaan para mutant lewat Cerebra. Mendadak, ia dikagetkan oleh mutant yang mendapat kekuatan. Saking kuatnya, kejadian ini sampai membuat Charles sakit kepala dan hidungnya mengeluarkan darah, serta membuat Cerebra terbakar. Peristiwa tadi menandakan pertama kalinya ada mutant baru sejak M-Day. Jadi Charles tentu mengumpulkan tim untuk mengecek mutant baru itu. Tim tersebut berisi Cyclops, Emma Frost, Nightcrawler, Wolverine, dan Angel. Mereka langsung terbang menuju Cooperstown di Alaska untuk memeriksa eksistensi mutant tersebut. Pada awalnya, Emma tidak merasakan pikiran dari kota itu. Karena itu, Angel berfirasat bahwa tempat tersebut adalah jebakan. Namun saat pesawat mereka semakin mendekat, tiba-tiba Emma bisa merasakan pikiran orang-orang di sana. Rupanya Cooperstown telah porak-poranda dan banyak bangunan sedang terbakar. Scott segera menyuruh Logan dan Nightcrawler untuk berpindah ke kota. Sedangkan Angel diperintahkan oleh Scott menyisir kawasan tersebut dari atas sambil mencari korban yang masih hidup. Setelah semua X-Men turun dari pesawat, mereka segera membantu para warga. Awalnya mereka berpikir bahwa bencana ini merupakan efek tak disengaja dari aktifnya kekuatan mutant. Namun Logan membuat mereka berubah pikiran. Ia baru saja menemukan salah satu jasad seorang mutant bernama Blockbuster dari tim Marauders. Selain itu, mereka juga menemukan mayat Marauders lain yang bernama Prism. Tak berhenti di situ, Nightcrawler menemukan beberapa jenazah anggota kelompok Purifiers. Marauders sendiri berisi para pembunuh bayaran yang bekerja di bawah Mr. Sinister, sedangkan Purifiers merupakan perkumpulan manusia yang sangat membenci mutant. Berdasarkan temuan segala mayat itu, disimpulkan telah terjadi pertempuran antara Marauders dengan Purifiers. Logan memperkirakan bahwa X-Men terlambat datang sekitar 1-1,5 jam lamanya setelah bentrokan tersebut pecah. Dengan membaca pikiran salah satu korban, Emma dapat mengetahui apa yang telah terjadi. Ternyata Marauders dan Purifiers mengetahui sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh X-Men. Kedua kelompok tersebut berhasil melacak mutant baru dengan cepat. Purifiers datang dengan menyerang membabi buta. Mereka menghabisi semua bayi dan anak-anak di kota. Tak hanya itu, mereka bahkan menyerbu rumah sakit di sana. Terjadilah bentrokan ketika Marauders datang. Berdasarkan ingatan itu, Emma memberitahukan bahwa kemunculan kekuatan ini bukanlah pada usia remaja seperti mutant pada umumnya, melainkan kekuatan yang langsung muncul ketika terlahir. Ini artinya, mutant yang dicari adalah seorang bayi. Emma segera meminta Angel untuk terbang mencari rumah sakit. Di sana Emma mengecek data tentang kelahiran bayi, sedangkan Logan berniat untuk menggunakan indera penciumannya untuk melakukan pelacakan. Namun kebakaran telah mencampurkan udara dengan bahan-bahan kimia, sehingga Logan tidak bisa mendapatkan petunjuk dari penciumannya. Dengan tangan hampa, X-Men akhirnya memutuskan kembali ke Xavier Institute. Bahkan mereka tidak tahu siapakah yang berhasil mengambil bayi tersebut. Apakah Marauders ataukah Purifiers? Scott berspekulasi bahwa Marauders dan Sinister telah berhasil mendapatkan bayi itu. Maka Scott mengirimkan satu tim kecil untuk mencari bekas anggota Acolytes yang diharapkan akan menuntun mereka menuju Marauders. Sempat terjadi cekcok antara Profesor X dengan Scott, karena Scott mengirimkan tim itu tanpa berdiskusi dengan Charles. Scott membenarkan tindakannya dengan mengatakan bahwa sekarang dialah yang memimpin X-Men. Percekcokan ini sendiri merupakan imbas dari perbuatan Charles yang masih tidak bisa diterima oleh Scott. Dahulu Charles merahasiakan misi ke Pulau Krakoa yang menyebabkan kematian beberapa mutant serta memicu pembalasan dari Vulcan. Selain itu, pada cerita Rise and Fall of Shi'ar Empire, Charles gagal mencegah kematian ayah Scott. Ditambah lagi, Charles meninggalkan adik Scott yaitu Alex Summer alias Havok di luar angkasa, walaupun sebenarnya Havok sendirilah yang menginginkan hal tersebut. Tim yang ditugaskan oleh Scott untuk mencari bekas anggota Acolytes terdiri atas Angel, Logan, Nightcrawler, dan Colossus. Ketika mereka sedang menyisir kota, tiba-tiba Angel diserang oleh Gargoyle. Gargoyle memiliki nama asli Lavinia LeBlanc. Ia memiliki tanduk, cakar, dan juga sayap. Saat itu, Colossus menemukan Vindaloo dan Neophyte.
Pindalu memiliki nama asli Ivanka Katregada. Ia memiliki kekuatan untuk menyemburkan cairan yang mudah terbakar dari tubuhnya. Sedangkan Neophyte sendiri bernama asli Simon Hell. Ia memiliki kekuatan untuk menembus benda-benda padat. Kekuatan ini hampir mirip dengan kekuatan Catherine Pride atau Shadow Cat. Pindalu langsung menyerang Colossus. Neophyte sempat kabur dengan masuk ke tanah, tapi ia akhirnya dapat ditangkap oleh Nightcrawler. Wolverine juga merasakan keberadaan orang lain. Benar saja, ia langsung diserang oleh Projector yang memiliki kekuatan untuk membuat solid energi. Projector sendiri memiliki nama asli Zachary Williams. Pada akhirnya, tim Logan ini berhasil melumpuhkan semua mantan anggota Acolytes itu. Logan kemudian mendapatkan informasi tentang Exodus melalui Projector. Exodus adalah mutant yang merupakan salah satu anggota Marauders. Ia memiliki kemampuan telepati, telekinesis, dan teleportasi. Belakangan ini, dia juga dikonfirmasi sebagai Omega level mutant pada House of X issue pertama. Kekuatan ini akan bertambah kuat jika ia dikelilingi oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Di laboratorium sekolah Xavier, B sedang mengidentifikasi senjata dari Purifiers. Ia dibuat heran oleh senjata tersebut. Awalnya, ia menduga Purifiers mengambil teknologi masa depan dari Nimrod. Beast yakin itulah penyebab kenapa Purifiers bisa tahu tentang kelahiran mutant lebih dulu dibandingkan Cerebra. Namun senjata yang sedang diidentifikasi tersebut ternyata merupakan senjata versi lama. Sementara itu, Scott menyuruh Emma untuk memanggil Jamie Madrox alias Multiple Man dan Richter. Ketika datang, Madrox membawa satu orang bersamanya, yaitu Layla Miller, yang dahulu berperan penting dalam House of M. Ternyata Layla merupakan seorang mutant yang memiliki berbagai kekuatan. Salah satunya ialah imun terhadap perubahan realita. Ia juga memiliki kekuatan untuk mengembalikan kesadaran dari orang mati. Namun kekuatannya ini hanya bisa berlangsung beberapa menit saja. Scott meminta tolong kepada Richter untuk menyusup ke dalam Purifiers. Dahulu Richter merupakan seorang mutant yang bisa memproyeksikan objek, tempat, dan juga makhluk hidup. Ia juga bisa membaca emosi dari seseorang. Akan tetapi, sekarang kekuatan Richter sudah lenyap. Dengan demikian, Richter bisa berbaur di dalam Purifiers. Sedangkan Madrox disuruh Scott untuk menemui Forge. Richter dan Madrox pun mulai bergerak menjalankan misi mereka masing-masing. Richter mengunjungi gereja di kota New York yang menjadi markas salah satu cabang kecil Purifiers. Di sana dilakukan suatu muslihat. Wolfsbane menerobos masuk ke gereja itu, lalu keluar lagi. Dia tentu dikejar-kejar oleh para Purifiers. Saat itu Richter dengan sigap menembak Wolfsbane dengan pistolnya. Setelah itu, sebuah mobil pick-up datang untuk membawa Wolfsbane pergi. Berkat tindakan tadi, Richter dianggap sebagai pembenci mutant, sehingga diizinkan masuk. Dalam penyamaran ini, Richter menggunakan nama Joaquin Jake Murrieta. Di dalam gereja, Purifiers terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap Richter untuk mengetahui apakah ia seorang mutant atau bukan. Karena kekuatannya sudah hilang saat MD, tes tersebut tentu menunjukkan Richter bukanlah mutant. Setelah itu, Purifiers mengajaknya ke sebuah gudang persenjataan. Betapa terkejutnya Richter saat melihat bahwa cabang kecil dari Purifiers ini memiliki persenjataan yang begitu banyak. Di Dallas, Texas, Madrox dan Layla menemui Forge. Forge menjelaskan bahwa ia telah menciptakan sebuah mesin waktu. Pada awalnya, arus waktu memiliki cabang yang banyak. Namun setelah MD, segala cabang yang melibatkan mutant tampak lenyap. Forge berusaha mencari tanda-tanda mutant di berbagai masa depan, tapi hasilnya nihil. Kondisi ini berlangsung sampai kelahiran bayi mutant di Cooperstown. Ketika itu Forge mendadak mendeteksi munculnya dua timeline baru. Kini tugas Madrox adalah untuk mengidentifikasi cabang waktu yang berbeda tersebut. Maka Madrox segera menggandakan dirinya. Dua duplikatnya akan dikirim ke dua timeline yang berbeda menggunakan alat time travel milik Forge. Akan tetapi saat duplikat yang kedua akan dikirim, Layla justru berlari mendekati duplikat tersebut. Akibatnya, Layla pun ikut terbawa ke masa depan. Madrox yang asli meminta Forge untuk menarik kembali Layla ke masa kini. Sayangnya, Forge menyampaikan bahwa ia hanya bisa mengirimkan objek ke waktu yang berbeda, namun tidak dapat menariknya kembali. Dalam rencana awalnya, ketika kedua duplikat Madrox tiba di tujuan masing-masing, pikiran mereka akan secara otomatis mendapatkan pesan. Isi pesan itu adalah bahwa mereka harus bunuh diri setelah mengumpulkan cukup informasi dari kedua timeline. Nantinya ketika para duplikat lenyap, informasi dalam pikiran mereka akan langsung masuk ke otak Madrox yang asli. Dengan kata lain, misi ini adalah perjalanan satu arah. Begitu mendengar hal tersebut, Madrox tentu saja marah kepada Forge karena merasa telah ditipu. Akan tetapi saat itu tiba-tiba Madrox entah kenapa merasa kesakitan dan terjatuh pingsan. Sementara itu, Scott juga mengutus tim lain untuk mencari seorang anggota Acolytes lainnya yang dirasa bisa menuntun mereka menuju Marauders. Komposisi tim ini terdiri atas Logan, Nightcrawler, dan Storm.
Mereka pergi menuju Sacred Heart Hospital yang berada di Santa Cruz, karena sasaran mereka adalah seorang perawat di sana, yaitu Amelia Vaught. Logan berpura-pura menjadi pasien yang membutuhkan pertolongan intensif. Ketika Amelia mengetahui bahwa pasien tersebut adalah Logan, ia kaget dan langsung mengubah dirinya menjadi asap untuk kabur keluar melalui ventilasi. Namun ternyata, di luar dia sudah ditunggu oleh Nightcrawler dan Storm. Dengan kekuatannya, Storm menahan Amelia dalam pusaran angin. Akhirnya Amelia menyerah. Ia memberikan sedikit informasi yang ia tahu kepada Storm. Ia mengatakan bahwa X-Men harus mempersiapkan sesuatu yang hangat karena tujuan mereka adalah tempat yang sangat dingin. Di sekolah Xavier, Scott menghadapi masalah baru, yaitu protes dari beberapa mutant muda, antara lain X-23, Rockslide, Mercury, Surge, dan Helion. Mereka merasa kesal karena tidak diberi misi apapun oleh Scott, sedangkan berbagai mutant lain sudah diberi tugas. Mereka merasa bahwa Scott tidak mau memberi mereka kepercayaan, padahal mereka yakin bisa ikut berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi oleh X-Men. Di tengah adu mulut ini, Rockslide dirasa berlebihan saat menyampaikan aspirasinya, hingga Scott terpaksa harus menyerangnya. Pada akhirnya, Scott memberitahu bahwa mereka akan diberi misi, tapi Scott lah yang akan menentukan waktunya. Jadi kini mereka masih harus menunggu. Cerita Messiah Complex akan kami lanjutkan dalam video bagian kedua. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, Discord, dan WhatsApp. Like fanpage serta follow Instagram dan Twitter Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.